Wakili Vepera ingin serukan bahwa 3 aktivis yang dapat tahan di Jayapura segera dibebaskan. Segera dibebaskan tanpa syarat. Karena negara ini negara demokrasi. Yang keempat, kami menegur keras tindakan Diaman Dadas yang tidak memihak kepada rakyat, yang secara brutal mengambil alih fungsi untuk kepentingan para elit dan nasional Jakarta. Yang kelima, kami dari Vepera menolak keras sikap Mahfud MD yang menyatakan bahwa rakyat Papua 82% menerima. Itu tidak benar. Terakhir, Papua! Papua! Ya, hidup Vepera! Hidup Vepera! Hidup rakyat Paniai! Hidup rakyat Paniai! Karena kita hidup, kita ada di tempat ini. Segala hal yang kita bicara di tempat ini, karena kita telah dengar, alam semesta alam Papua Paniai telah dengar. Segala hal yang kita bicara di tempat ini adalah doa rakyat. Orasi demi orasi sampai di sini. Dan kami atas nama keluarga korban penembakan 4 siswa di Kabupaten Paniai, kami masih belum puas dengan sidang militer. Di sidang militer dalam itu mereka putuskan bahwa yang melakukan penembakan adalah 1 orang, dan itu dia sudah pensiun. Dan sidang itu kami keluarga korban sampai hari ini masih belum puas dengan sidang militer itu. Kami keluarga korban masih terus menuntut secara konstitusi militer, kemudian secara konstitusi negara harus bertanggung jawab secara damai, secara harkat dan martabat Papua. Hukum sudah jelas, secara hukum. Bila perlu persidangan penembakan itu harus dilakukan di Mahkamah Internasional. Dan kami terus tuntut itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mahfud. Apa yang Mahfud katakan itu poin yang hari ini orang Papua bicara tolak, bukan mendukung. Tolak pemekaran. Tolak pemekaran. Tolak pemekaran. Tolak otonomi khusus. Tolak otonomi khusus. Ya, oke, berikut kami berikan waktu kesempatan kepada Ben. Nanti terakhir jelaskan nanti Vepera, nanti perwakilan Vepera nanti jelaskan kemarin ke pemberangkatan. Setelah itu baru kita akan silakan ke DPR. Kepada kawan-kawan di Vepera silakan.
muda Papua Barat membangun bangsa dalam kasih dan damai. Ragam budaya yang elok permai secerah bintang fajar di timur. Kilang gemilang sinar cahayanya yang menyinari tanah air. Tanah Papua, negeri yang indah, subur dan makmur. Mari bersatu, bergandeng tangan, mengusir penjajahan, membangun keadilan bangsa untuk Papua Barat. Bangunlah, hai pemuda, lihatlah benderamu, bintang fajar berkibar, rapatkan barisanmu, satukan langkahmu, bangun Papua Barat. Bangunlah, hai pemuda, lihatlah benderamu, bintang fajar berkibar, rapatkan barisanmu, satukan langkahmu, bangun Papua Barat. Papua Barat membangun bangsa dalam kasih dan damai. Ragam budaya yang elok bermain secerah bintang fajar di timur. Kilang gemilang sinar cahayanya yang menyinari tanah air. Tanah Papua, negeri yang indah, subur dan makmur. Mari bersatu, bergandeng tangan, mengusir penjajahan, membangun keadilan bangsa untuk Papua Barat. Bangunlah, hai pemuda, lihatlah benderamu, bintang fajar berkibar, rapatkan barisanmu, satukan langkahmu, bangun Papua Barat. Bangunlah, hai pemuda, lihatlah benderamu, bintang fajar berkibar, rapatkan barisanmu. Kawan-kawan sendiri sudah lihat dan sudah menyatakan bahwa ruang demokrasi di Kabupaten Pantai sudah ditutup habis-habisan. Seharusnya menyatakan pendapat di muka umum sudah dijamin di dalam amandemen undang-undang. Untuk itu, rakyat yang sadar mari merapat. Yang jauh mari merapat. Kita mau pernyataan sikap terakhir. Kita bubar dari sini. Kita bubar. Jangan mengikuti arusnya mereka. Kita ini warga negara yang berhak menyampaikan pendapat di muka umum. Mari, yang pamflet depan. Yang pamflet itu depan. Sini. Yang kawan-kawan yang bawa pamflet itu sini. Kita bubar dari sini secara terhormat. Kita bubar dari sini secara terhormat. Kedaulatan yang tertinggi ada sama rakyat. Rakyat tidak bisa ditunggangi oleh sistem yang sedang berlaku di tanah ini. Mari, kawan-kawan di sini. Yang pamflet semua depan. Pamflet semua depan. Kawan-kawan dari tokoh pemuda, tokoh perempuan yang tadi hadir, mari semua berdiri depan. Kita pernyataan sikap, habis kita bubar. Kita bubar dari sini. Yang depan sini. Yang depan sini. Yang merasa hari ini merasa tertindas, hari ini orang Papua merasa tertindas melalui Pakatan Besar Otonomi Khusus maupun DOB. Sini semua ke belakang. Sini semua ke belakang. Mari semua ke belakang. Pernyataan sikap kita habis di sini. Habis. Wajah demokrasi Republik ini sudah menunjukkan bahwa orang Padilai, orang Papua tidak punya ruang demokrasi. Untuk ke depan, jangan pernah berpikir bahwa mereka tidak akan pernah begitukan. Negara ini berarti terkait dengan yang namanya undang-undang. Sini semua masuk.
Kita punya pernyataan sikap habis di sini, semua bubar secara damai. Kita jamin 100%. Hidup rakyat Paniai. Ya, kita akan bacakan pernyataan sikap rakyat Paniai. Pernyataan sikap petisi rakyat Papua PRP cabut otonomi khusus Pulau Papua, tolak pemekaran dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Pada tanggal 4 Maret 2022, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengundang 9 bupati yang berasal dari wilayah Pegunungan Tengah Papua pertemuan yang direncanakan pada Jumat 14 Maret 2022 itu mengagendakan persiapan pemekaran provinsi di wilayah Papua Pegunungan Tengah. Pembahasan tersebut didasarkan pada 76 UU ayat 3 nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Tuntutan pemekaran provinsi sebelumnya disampaikan oleh beberapa elit politik di Papua dengan landasan 1. SK Gubernur Papua Barat nomor 125 garing 2072 garing 3 garing 2020 tentang pemekaran provinsi Papua Barat. Tentang provinsi Papua Barat saya. 2. Deklarasi 4 bupati Merauke, Asmat, Mapi dan Doven Digo. 3. Deklarasi di Timika pada tanggal 4 Februari 2021 meliputi Kap, Timika, Paniai, Bogiai, Boyai, Nabire, dan Puncak. 4. Pemerintah 4. Pemerintah Ketua Asosiasi Pegunungan Tengah Papua Dova Jadi Barus kepada Presiden Jokowi di Jakarta. Tentunya rakyat Papua menyadari bahwa upaya pemekaran Provinsi Papua Tengah dan wilayah lainnya yang masih dalam wacana sudah direncanakan sebelum jauh berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 yang kini sudah diubah menjadi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Mengapa kita harus menolak pemekaran dan mencabut Otsus Jilid 2? 1. 1 Mei 1963 secara legal dalam hukum internasional Papua digabungkan paksa aneksasi ke dalam teritori Indonesia. 2. Tahun sebelumnya 1961 dikumandangkan Komando Rakyat Trikora oleh Soekarno. Trikora bertujuan untuk melakukan mobilisasi militer dan sipil untuk menduduki wilayah Papua. 1962 dilaksanakan 2 perjanjian internasional, yaitu New Agreement 15 Agustus dan Roma Agreement 30 September. Hal ini bertujuan untuk melegalkan kependudukan Indonesia di Papua. Semua langkah-langkah ini tidak melibatkan orang asli Papua. 1967 Indonesia Soeharto menandatangani Undang-Undang Penanaman Modal Asing UU MPA Januari 1967. Hal ini mempengaruhi terhadap kontrak karya PT Freeport MC Mural Timika. 7 April
7 April 1967, perusahaan ini memiliki hak penambangan eksklusif selama 30 tahun untuk wilayah tersebut. Dari saat pembukaan tambang 1981, penduduk setempat masih melawan, namun selalu dibungkam. Pada 1989, lisensi pertambangan diperluas 225.000 km. Pada 2003, perusahaan tersebut dipaksa mengakui telah membayar militer Indonesia untuk mencegah pemilik tanah asal jauh dari tanah mereka. Pada 2005, New York Times melaporkan bahwa perusahaan tersebut telah membayar hampir 20 juta dolar AS selama periode 1998 sampai dengan 2004 yang didistribusikan di antara pejabat dan suatu dengan satu individu menerima sampai 150 USD. Perusahaan menanggapi bahwa tidak ada alternatif untuk tergantung kepada militer dan polisi Indonesia. Mengenai hal ini, Freeport MC Moral memegang 90,64% saham dari anak perusahaan PT Freeport Indonesia. Sisanya dimiliki oleh pemerintah di Jakarta. British Petroleum BP beroperasi di hampir 80 negara di seluruh dunia, memproduksi sekitar 37 juta karet per hari, 5.900 mm. Namun kondisi real masyarakat Bintuni masih terkungkung dalam kemiskinan kronis. Perusahaan sawit adalah wujud eksploitasi berskala besar yang terjadi di Papua. Perampasan lahan, intimidasi, dan teror masif terhadap rakyat Papua dengan kekuatan militer. Semua aktivitas eksploitasi ini memaksakan Papua harus menjadi wilayah jajahan Indonesia. Indonesia merupakan keuntungan dari banyak eksploitasi sumber daya alam dan manusia di Papua. Untuk memperluas eksploitasi sumber daya, PT Aneka Tambang memaksakan pembukaan eksploitasi sumber daya alam di Blok Wabu, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, dan sebagainya. Tiga pola penjajahan Indonesia di Papua. Sistem penjajahan di Papua dibuktikan dengan 3 hal. 1. Eksploitasi sumber daya alam dan manusia terus terjadi, yang mana perusahaan di Papua berupa perusahaan pertambangan, perkebunan, kelapa sawit, perarinan, dan sebagainya. Manusia Papua dijadikan sebagai tenaga kerja dengan upah yang murah. Meskipun sebelum ada perusahaan, tanah atau air adalah sasaran produk yang menghidupi masyarakat Papua sekian lama. 2. Eksploitasi, ekspansi modal terus terjadi, yang mana lahan-lahan yang kosong dijadikan lahan-lahan eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Hal ini menyebabkan perluasan kemiskinan, perluasan perampasan tanah,
memperbanyak kematian. 3. Kependudukan dimaknai dengan pendudukan militer dan sipil. Proyek daerah, operasi militer menyebabkan genosida, dan proyek transmigrasi menyebabkan persaingan tenaga kerja, sehingga menyebabkan terpinggirnya masyarakat Papua dan konflik horizontal. Kependudukan Indonesia disertai dengan perdagangan miras, togel, sio, dan sebagainya yang memperparah kemiskinan masyarakat. 3 hal ini adalah pokok dari program penjajahan kolonialisme Indonesia di Papua. Kongres tingkat tinggi KBT Global 20 yang akan dilaksanakan di Indonesia memiliki hubungan dekat dengan pemekaran, karena investasi akan semakin berat menuju wilayah baru, kemudian menghadirkan lebih banyak militer. Tentunya rakyat Papua dengan sadar menolak otonomi khusus OKUS dan pemekaran di Papua. Pertama, OKUS diberikan oleh Jakarta untuk meredam gerakan rakyat Papua menuntut kemerdekaan politik bagi Papua. Kedua, berdasarkan undang-undang OKUS yang sudah dijelaskan di atas, Jakarta mempermudah proses pemekaran provinsi Papua Barat serta perluas kota, kabupaten, distrik, dan seterusnya. Dampak konkret adalah perluasan TNI Polri di wilayah-wilayah Kabupaten Timika merupakan salah satu kota termiskin di Papua. Ironisnya, PT Freeport berada di Kabupaten Timika, dan masih banyak lagi persoalan di berbagai sektor. Ketiga, dari realita kota berdiri hasil pemekaran, marginalisasi itu nyata terjadi dari jumlah orang Papua yang sedikit menemukan ketersediaan tenaga produktif manusia Papua yang mengisi di semua lini kehidupan suatu daerah pemekaran. Kondisi penjajahan berakibat pada lambatnya perkembangan sumber daya manusia Papua dan justru perpecahan yang sangat masif akibat politik pecah belah antara orang Papua. 4. Di sini lain juga pemekaran akan membuka penambangan markas militer TNI Polri di Papua, sebab pemerintah Indonesia yang masih menggunakan pendekatan militeristik Papua sampai saat ini. Sepanjang tahun 1962 sampai dengan 2004, paling sedikit 500.000 jiwa rakyat Papua yang meninggal dalam terjadinya di beberapa daerah. 2019 sampai dengan 2000, operasi militer Bace di Enduga, selanjutnya di Puncak Jaya, Ikan Jaya, Yahukimo, Kilirop, dan di Aibak, Sorong. Operasi militer tersebut berdampak banyak kerugian dan kehilangan bagi warga sipil, pengungsian, teror, pelanggaran HAM, kehilangan rumah dan harta benda. Kondisi ini mengakibatkan mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan, bahkan akses jurnalis. Sementara keamanan dan kenyamanan orang Papua sangat dilakukan di kota-kota besar lainnya. Papua merupakan pulau angka kematian paling tinggi
Salah satu penyebabnya adalah mati karena dibunuh oleh orang tak dikenal. Kematian dalam jumlah yang banyak juga diakibatkan karena selain gizi buruk dan rekan musuh kelaparan dalam operasi militer. Kelima, pemegara atau daerah operasi baru hanya akan menguntungkan pemodal sebab pemekaran berpotensi untuk menyiapkan syarat-syarat akses modal di Papua. Kekerasan militer yang terjadi dibuktikan dengan penangkapan Victor Yemo sebagai juru bicara internasional petisi rakyat Papua. Pola ini sejak lama dipraktikkan oleh penjajah Indonesia untuk meredam gerakan rakyat. Namun justru gerakan rakyat semakin memperkuat barisan dalam konsolidasi aksi massa yang mendenas selaku DPR RI dan kelompoknya terus mengencangkan pemekaran provinsi agar membendung tuntutan hak menentukan nasib sendiri. Bupati dan eksekutif yang terafiliasi dalam partai nasional mendukung pemekaran bab kesadaran menjadi penjajah Papua. Kelompok ini tidak dilihat secara netral sebagai bagian dari penderitaan rakyat. Justru kelompok ini memperparah penindasan masyarakat. Apa yang harus kita lakukan untuk merespon kebijakan elit-elit politik dan koalisme yang keras kepada kepala keras? Di awal bulan Maret, rakyat Papua meresponnya dengan aksi demonstrasi dalam rangka penolakan rencana pemekaran provinsi Papua. Di Jakarta, Yogyakarta, Jayapura, Manokwari, Sorong, Wamena, Paniai, hingga di Yaukimo yang berunjuk dengan penembakan terhadap 10 masa aksi. 2 orang meninggal di tempat dan 8 orang lainnya mengalami kritis. Dengan segala macam kebijakan Jakarta yang berdampak pada ancaman genosida, ekosida secara sistematis dan terstruktur di bagaimana itu sistem penguasa? Tidak, nanti kan yang orang kita orasi yang bicara. Kita tidak punya kewenangan untuk Anda bicara. Ini kita punya kewenangan. Apa? Anda penguasa, ikut penguasa. Pulang saja. Pembentukan pemerintah kepala suku. Oke, saya menanggung. Kita ini orang penguasa. Nah, dengar. Ini bukan masalah yang kita tidak tahu itu masalah sebab. Hanya kami kasih surat itu kepada DPR, nanti teruskan lagi. Padahal masalah ini sudah tahu, masalah sudah di Jakarta. Masalah sudah sampai di Jakarta. Iya. Kenapa saya ambil mic? Ini barang kalau jalan dulu.
Yang tim demo juga orang mengerti semua, orang yang support pendidikan. Pertama. Yang kedua, penanggung jawab juga memang sama. Kenapa hari ini dan jam ini detik ini kami DPR ada di tempat ini? Karena tidak sesuai. Masa demo dan penanggung jawab bahasa ini harus dengar ya. Kenapa kami DPR langsung turun lapangan? Karena tidak sesuai. Kami cek surat dan lain-lain semua tidak sesuai di luar. Makanya kami kepada DPR mulai dari pimpinan sampai anggota kami ambil langkah di lapangan. Karena kami DPR mau itu tidak boleh satu orang pun korban di panik. Kami mengerti. Satu. Yang kedua, sekarang kami tidak boleh memandang dan ikuti kabupaten lain. Kenapa? Karena kami Pania itu demo pertama kami sudah lakukan. Kami lakukan sesuai hasil aspirasi masyarakat. Tadi saya sudah dengar bapak-bapak dan tanggapan saya kalau saya ini tidak hadir, saya ini tidak bersuara boleh Anda bisa. Masa baik dan sudah didengar itu. Hadir aspirasi terima. YouTube. Jadi soal untuk hari ini punya aspirasi terima. Tetapi aspirasi ini kita didorong juga. Kalau di meja DPR provinsi, silakan terima. Karena kita punya aspirasi sudah tentu kemarin. Itu dengar. Kenapa? Berdasarkan aspirasi kemarin, itu yang mereka sudah dibahas dan sudah disidangkan, ditetapkan di DPR Komisi 1. Sampai itu yang mereka sudah berisi di DPR RI. Dan hari ini ada di meja MK. Jadi untuk hari ini punya untuk aspirasi dan media tidak pakai ini hak masyarakat. Ya, ini hak. Kami dapat tidak batasi. Jadi poin-poin dan bahasa ini harus mengerti, ikuti. Jangan langsung tanggapi ini itu dan lain-lain. Kalau anda terjadi apa-apa siapa tanggung jawab? Karena kami DPR posisi ini itu tadi tidak sesuai dengan obat. Jadi untuk ini kami terima untuk hari ini punya aspirasi. Siap. Ini yang ketiga, keempat. Yang poin yang tadi saya kembali. Apakah audiensi ini banyak orang yang mengerti, banyak orang yang belum mengerti. Audiensi berarti perjalanan kemarin ini kita cari tahu dan kita dijelaskan satu persatu. Itu namanya audiensi. Bukan pihak tertentu ini itu kami cari tahu sampai bawa ke tempat lain, tidak ada. Ini namanya audiensi. Iya. Yang jelas itu memang tadi melalui Kopera dan ada ketua sudah jelaskan, kami semua sudah dengar perjalanan kemarin. Itu namanya audiensi. Cukup. Ini muka umum yang tadi sudah jelaskan. Sekarang kami minta 10 orang pun juga sama. Kalau kita ruang tertutup, bicara itu saja. Itu. Jadi ini mohon maaf. Mungkin ada yang banyak terasa belum senang tadi pembicaraan saya. Bagian itu dikembalikan saya. Kalau salah bicara. Kalau didengar Anda punya kuping tidak sesuai. Iya. Jadi sekarang saya kembali mic kepada tim penanggung jawab hari ini dan moderator lapangan. Sekian. Oke. Jadi itu atas nama Allah, Moyang Alam Paniai, atas nama tulang belulang yang mati di seluruh tanah Papua dan di Paniai, atas nama rakyat yang mencuri kelaparan karena penindasan, pernyataan sikap
Petisi rakyat Paniai. Kami serahkan kepada DPR. Terima dulu, nanti pancing situasi. Kami terima itu. Oh, harus situasional sih. Ini desa yang ketinggalan. Kalau dibanding dengan kota-kota yang maju. Terminal ada di mana? Pasar netral ada di mana? Mana ini berjuang? Bukan kita yang salah, tapi yang salahnya siapa? Waduh,